Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Kurniadi, SPDI, unit kerja SMPN 1 Gundai, CGP Angkatan 10, yang insya Allah hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, yang mana dalam pelaksanaannya saya akan melakukan coaching, terus juga saya akan melakukan sebagai observer. Nanti rekan-rekan saya dari CPB lain melakukan, ada yang sebagai coach, ada yang sebagai coaching. Nah, yang nantinya kita akan membahas keterkaitan dengan beberapa yang ada di dalam rubrik, terutama ada yang disebut dengan prinsip coaching itu sendiri, termasuk yang dibahas dalam coaching nanti akan ada sesuai dengan alur tirta, bagaimana masuk dan tidaknya ke dalam alur tirta tersebut. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan coaching kali ini dalam LMS disampaikan demonstrasi kontekstual, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya, kita saksikan dan semuanya selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kesempatan ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, yang mana kami akan memberikan berbagai posisi. Yang pertama, saya sendiri Cecep Kurniadi bertindak sebagai observer, dan Pak Asep Kurnia bertindak sebagai coach, dan Pak Asep Dadan bertindak sebagai coach. Insya Allah akan dilaksanakan pada kesempatan ini. Selamat menyaksikan. Salam Cecep. Gimana Pak Asep kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar keluarga Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, keadaan sehat. Dan tadi dalam perjalanan cukup menarik juga, perjalanan dari rumah ke sini luar biasa ternyata. Jalan pun sangat indah melalui sampai ini Pak. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Mas, terkait dengan coaching. Terutama dalam melakukan coaching, sebagai awal saya akan bertanya beberapa pertanyaan Mas. Pertanyaan yang saya akan diskusikan pada kesempatan ini tentang rubrik penilaian kita hari ini Mas, ya. Karena memang harus sesuai dengan rubrik, mulai dari awalnya dan sebagainya, itu harus sesuai dengan rubrik atau aturan-aturan tertentu seperti itu Pak. Nah, pada coaching kali ini Pak Sep, antara coach dengan coachee akan saya amati sesuai dengan rubriknya, yang nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, ataukah kemudian bagaimana Pak Asep membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus juga pada coachee yang juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya yang pertama kemitraan. Yang pertama itu ada kemitraan, yang kedua proses aktif kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya, dari ketiga tersebut harus terpenuhi dalam melakukan coaching. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Pak Asep adalah kompetensi Pak Asep ini. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak Asep? Ya, coaching kali ini yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang
kedua mendengarkan aktif, Ya. yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Jadi ketiga tersebut disampaikan Pak Sep ya? Iya, siap, terima kasih Pak Sep. Terus dari pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Asep kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Sep? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, iya, oke. Terus kemudian apa yang terakhir indikatornya Pak Asep nih? Yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Asep sendiri dalam proses coaching ini? Ini saya akan coaching kali ini yaitu menemukan solusi-solusi dari permasalahan tadi. Jadi Pak Asep dalam coaching kali ini ingin menemukan solusi Ya, dari persoalan-persoalan yang akan nanti dalam coaching. Baik kalau seperti itu. Demikian Pak Asep observasi kali ini. Silakan Pak Asep nanti melakukan coaching antara coach dengan coaching mungkin seperti itu. Pak Asep ya. Ya, terima kasih Pak Cep. Sama-sama Pak Asep. Silakan untuk melakukan coaching. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama Pak Cep. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Pak. Baik. Pak Cep bagaimana? Alhamdulillah Pak. Jadi ini Pak, sebetulnya pada kesempatan ini ada hal yang ingin saya bicarakan ya. Mohon maaf tadi sebelumnya saya terpotong oleh Bapak karena ada yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Iya, silakan boleh saja ya. Tapi mohon maaf tadi di perjalanan tidak diangkat ya. Ya. Jadi begini Pak, pada tahun ajaran baru ini saya ditugaskan di kelas 6 gitu Pak ya. Sedangkan di kelas 6 itu kan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi sebelumnya gitu saya belum pernah menggunakan kurikulum merdeka, hanya menggunakan kurikulum 2017 itu Pak. Oh, begitu Pak Cep. Misalkan ini lihat dari raut wajah Pak Asep ada permasalahan seperti apa ya Pak Asep? Jadi begini Pak, sebetulnya saya merasa bingung gitu ya. Yang sebelumnya gitu saya menggunakan pembelajaran dengan kurikulum 2013, sedangkan mulai semester depan gitu ya, mulai tahun ajaran baru saya harus sudah menggunakan kurikulum mereka. Sedangkan saya kan masih bingung, belum tahu mau perangkatnya bagaimana, terus bahkan menggunakan modul ajar gitu ya, seperti itu. Oh, seperti itu. Mau menyiapkan diri ya, menyiapkan modul ajar apa? Ya gitu ya. Sebenarnya saya harus siap ya itu mempersiapkan diri sebelumnya. Jadi sebelum nanti pas pelaksanaan pembelajaran saya kan butuh persiapan seperti perangkat pembelajaran gitu kan, terus modul ajar ya, seperti itu gitu. Kak, 3. oh, mau menyiapkan diri ya untuk apa? Untuk mengajar dengan kurikulum 2000 Merdeka ya Pak Asep? Betul sekali Pak. Jadi gini, saya pada pembelajaran ini kan sama menggunakan 2013, jadi harus mempersiapkan diri dari awal supaya nanti pas pelaksanaan pembelajarannya saya tidak monoton gitu, sesuai dengan apa yang diharuskan itu dalam kurikulum mereka gitu. Oh, jadi Bapak merasa tidak yakin dengan apa yang Bapak lakukan apa? Ya sebetulnya bukan saya tidak merasa yakin, tapi saya merasa belum yakin gitu kan dengan apa yang harus saya siapkan gitu di kurikulum merdeka. Jadi sebenarnya butuh proses yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu gitu. Oh, gitu ya. Seperti modul ajar, membuat modul ajar seperti itu Pak Asep? Ya seperti pembuatan perangkat dulu ya Pak, pembuatan perangkat
tujuan pembelajarannya Pak, itu yang saya pengen keterkaitannya antara pembelajaran di kelas itu dan asesmennya Pak, yang saya masih bingung. Oh, jadi paham cara membuat modul ajar ya? Paham? Ya, untuk pembuatan modul ajar, alhamdulillah ya saya sudah belajar sedikit demi sedikit dari awal gitu ya, terkait pembuatan modul ajar, terus dan tujuan juga mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi gitu Pak. Oh ya, jadi itu yang masih bingung Pak Asep, yang Pak Asep apa buat TP dengan cara apa asesmen. Berkaitan dengan asesmen pada pembelajaran. Iya. Nah, untuk selanjutnya Pak Asep yang oke, untuk masih bingung supaya bisa membuat TP, cara membuat keterkaitan dengan kegiatan inti asesmen, apa yang perlu Bapak lakukan? Mungkin untuk gambaran saya punya ide ya Pak ya. Kalau untuk gambaran mungkin saya harus mencari referensi dari buku atau dari internet ya Pak ya, atau dari YouTube untuk oh iya, saya juga lupa punya teman ya kalau nggak salah Kak Cecep ya, itu yang dari kecamatan sebelah ya Pak ya, dari Balaraja kalau nggak salah itu. Dia kan sudah mengikuti guru penggerak, terus bahkan kelasnya juga dia sudah menggunakan kurikulum merdeka gitu ya Pak ya. Jadi mungkin dia lebih tahu tentang cara membuat cara pembelajaran, terus belajar keterkaitannya tadi dengan tujuan pembelajaran, dia sudah paham kan. Mungkin saya harus bisa berkolaborasi dengan dia gitu Pak. Wah, ini sudah bagus ya. Sudah ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Apa ini hal-hal yang sudah Bapak miliki? Hal-hal yang harus saya miliki mungkin saya harus mempersiapkan dulu gitu ya, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, terus selain itu juga saya harus berbicara dengan kepala sekolah yang sebagai atasan. Selain itu juga saya harus mencari referensi dari berbagai praktik baik yang dilakukan teman-teman di apa ya itu aplikasi namanya ya, yang lagi tema sekarang. TMM gitu seperti itu. Oh iya, nah dari TMM ya, banyak di sana mungkin praktik-praktik baik yang harus saya pelajari. Begitu. Ya, lantas dukungan dari siapa yang tadi Bapak bicara dukungan? Untuk dukungan mungkin yang pertama dari kepala sekolah Pak, soalnya kepala sekolah atasan yang paling pertama di sekolah saya gitu Pak. Terus dukungan dari rekan sejawat, dukungan dari sarana prasarana, apalagi sekarang kan berbasis internet gitu ya, kita harus lebih lebih meningkat, apalagi dalam IT itu hal yang wajib ya kalau sekarang gitu ya. Iya. Dalam Ya, pembelajaran. ini sudah bagus dari Pak Asep. Ini pertanyaan, kapan saja Bapak akan siap? Nanti kita bisa atur jadwal saat ya. Seandainya saya sedang sibuk, baik tadi misalkan sudah mendengarkan ada beberapa rencana, itu sudah baik dilakukan agar menyusun TP keterkaitan dengan kegiatan inti dan asesmen ya. Mungkin untuk jadwal pertemuan yang selanjutnya mungkin nanti Bapak 2 mingguan lagi Pak saya menghubungi Bapak gitu untuk tindak lanjut dari kegiatan saya Pak. Karena saya harus mempersiapkan diri dulu Pak, soalnya kan butuh proses yang harus ditempuh gitu ya, dari saya berkomunikasi dengan rekan jawab, terus izin dari atasan, mempersiapkan sarana dan prasarana gitu Pak. Mungkin 2 mingguan lagi lah Pak, nanti saya menghubungi Bapak. Iya. Terima kasih Bapak, saya sudah mendengarkan curhatan saya Pak terkait yang saya alami Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Asep ya. Sama-sama Pak. Ada manfaatnya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Saya tinggal dulu Pak. Bagaimana perasaan Pak Sep setelah melakukan komunikasi, melakukan coaching tadi dengan Pak Asep Dadan? Bagaimana perasaannya setelah melakukan tadi
kayaknya Pak Asep agak sedikit agak was-was seperti itu. Kira-kira bagaimana nih Pak Asep nih, perasaannya nih? Alhamdulillah pelaksanaannya berlancar dengan lancar. Alhamdulillah, ya. Tapi saya masih merasa ada tegang, gitu. Ya. Belum sudah mencari ada solusi, tapi saya mencari masih merasa tegang. Iya. Siap Pak Asep, karena supaya lebih rileks nih Pak Asep nih. Karena memang dari pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan Pak Asep. Supaya lebih rileks Pak Asep, coba Pak Asep melakukan tarik nafas selama 3 kali, buang dari mulut supaya lebih rileks nih Pak Asep. Iya. Silakan Pak Asep, dicoba. Ya siap, Asep. Terus Pak Asep. Nah cukup Pak Asep lah. Bagaimana Pak Asep perasaannya sekarang? Agak lebih tenang? Agak lebih tenang. Alhamdulillah kalau seperti itu. Karena memang untuk melakukan lebih tenang lagi Pak Asep ketika ada menghadapi harus seperti itu. Sehingga kita lebih tenang dan tidak ada rasa was-was seperti itu Pak Asep. Nah sebelum menutup Pak Asep nih, saya akan menanyakan beberapa hal, terutama pertanyaan setelah observasi Pak Asep. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian yang terlihat Pak Asep? Coba Pak Asep. Ya baik Pak Asep. Oke. Dalam coaching yang tadi saya sudah lakukan, yaitu saya merasa sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Pak Cep, yang saya rasakan ya, untuk mencari solusi atau mencari dari permasalahan tersebut. Betul Pak Asep. Itu apa yang disampaikan Pak Asep tadi, betul. Pak Asep ini sudah melakukan alur tirta, terus juga tadi dari awal Pak Asep sudah menyampaikan ingin mencari solusi dari persoalan-persoalan. Ternyata sekarang sudah ditemukan oleh Pak Asep sendiri, ternyata solusinya sudah ditemukan, terus juga persoalannya pun kelihatan di sana Pak Asep ya. Nah Pak Asep, menurut saya sebagai observer ya, saya lihat tadi percakapan Pak Asep dengan Pak Asep Dadan, dari proses coaching tadi Pak Asep dan Pak Asep Dadan sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya pun sudah sesuai dengan alur tirta Pak Asep. Betul apa yang disampaikan Pak Asep tadi, dan Pak Asep juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Asep Dadan, sehingga bisa mencari solusi bersama dari persoalan yang di coaching tadi. Tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Jadi prinsip coachingnya sudah kelihatan dari Pak Asep. Pertanyaan terakhir sebelum ditutup nih Pak Asep, kompetensi apa yang ingin diterapkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Asep lakukan? Kompetensi yang barusan saya lakukan yaitu cara proses tirta Pak, dengan alur tirta untuk melakukan coaching yang lebih baik ya. Untuk lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Jadi Pak Asep sudah mau melakukan kompetensi yang sudah dilakukan dengan cara proses alur tirta ya Pak Asep ya. Iya. Hebat Pak Asep lah melakukan coaching terlebih dahulu, lalu akan berubah ke lebih baik seperti itu Pak Asep ya. Semoga Pak Asep kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik. Iya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari kegiatan observasi ini Pak Asep. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa melaksanakan dan mengimplementasikan, khusus mungkin untuk diri Pak Asep, untuk diri saya, khusus umumnya untuk rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah masing-masing. Iya. Pak Asep, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.